Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke lanjutan tentang doa. Di rekaman sebelumnya kita tahu ada 4 jawaban doa: ditolak, diganti, ditunda, ya dikabulkan. Dan itu semuanya adalah hak Allah, hak yang maha kuasa, haknya Gusti Pangeran, haknya yang widiwase, ya apapun yang namanya, itu hak yang maha pencipta, hak prerogatifnya Allah untuk mengabulkan doa. Di mendekati akhir kemarin kita bahas bahwa doa atau ibadah itu bukan untuk menagih harapan. Kan saya udah ibadah ya Allah, sekarang saya minta kabulin dong doanya. Kalau kondisinya begitu, itu sama dengan pamrih ya. Itu yang saya bilang di judul, kenapa harus mendikte Allah. Jadi banyak pula orang berdoa, saya mau ini ya Allah, mau ini ya Allah, mau ini ya Allah. Anda yang mau atau Allah yang mau? Nah sekarang mana yang lebih baik? Betul, walaupun doa adalah proposal yang kita ajukan kepada Allah, pada Tuhan, caranya itu loh yang menurut saya sih mesti ada satu koreksi. Dan selalu saya bilang di semua rekaman saya ini, saya membuat disclaimer bahwa ini adalah pendapat saya pribadi, dan bisa saja berbeda dengan yang lain-lainnya, dengan rekan yang lain. Dan saya selalu mengundang, kalau Anda punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di komen, terutama jika Anda memang melengkapinya dengan dalil-dalil. Di sisi lain juga, apa yang saya lakukan rekaman ini itu nggak ada teksnya, natural aja mengalir, sehingga kalau ada kata-kata yang memang berulang, kata-kata yang salah-salah dikit, ya biarin aja. Yang penting Anda bisa memaknai kalimat ini. Dan ini terutama saya hadiahkan buat anak-anak saya dan cucu saya. Jadi kalau Anda memang nggak sengaja dengar rekaman ini, ya ini salah satu cara untuk kita belajar bersama. Baik, kita kembali lagi. Ada orang bilang begini, ya Allah ya Tuhan, saya sudah ibadah rajin, tapi kok tetap miskin ya. Memang beda tempatnya antara ibadah yang Anda lakukan ya dengan hasilnya. Hasil akhir kan itu urusan Allah. Anda hanya berdoa, berusaha. Lah kalau misalkan Anda seolah-olah merasa harus dikabulkan, itulah yang saya bilang, yang menjadi hamba itu siapa? Yang menjadi Allah itu siapa? Anda hamba Allah atau Allah hamba Anda? Jadi ya nurut aja. Mungkin aja kita pemahamannya belum sampai ke arah tersebut. Yang saya maksud di sini, betul bahwa kita minta apapun juga karena Allah Maha Kaya, Sang Maha Kuasa, Maha segalanya. Dan rata-rata apa yang didoakan itu terkait dengan materi, kebendaan, suatu tujuan, ya. Bahkan banyak pula, saya sih nggak menyalahkan ya. Saya justru sedang mencari suatu ini ya, kebenaran dari dalil yang saya sendiri juga nggak jelas. Saya juga mesti belajar. Contohnya gini, kalau doa itu mau terkabul, maka lakukanlah ibadah tertentu, bacalah doa-doa tertentu. Saya bingung. Di tahapan tertentu kadang-kadang doa itu tidak lagi berbentuk kata-kata yang bagus, kata-kata yang dirangkai dengan hafalan-hafalan yang semua orang melakukan seolah-olah sama. Menurut saya setiap orang mempunyai kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda atas doanya sendiri. Saya sih nggak bilang bahwa semua harus sama. Syukur-syukur kalau memang ada satu case yang hampir sama, lakukanlah dengan doa itu. Tapi yang anehnya, mayoritas orang itu berdoa mintanya dengan keterkaitan materi, minta mobil, minta rumah, minta uang, terus contohnya lagi minta supaya hutangnya lunas. Lah kalau gitu kenapa berhutang, ya?
kan kebutuhan segala macam, ada kebutuhan A, kebutuhan B. Ya, di tahap nanti Anda akan ketemu dengan satu istilah, bedakanlah antara kebutuhan dengan keinginan, supaya ekonomi Anda bisa rapih, bisa aman, bisa selamat. Kalau kita ngikutin keinginan kita terus, hasrat terus, seperti di rekaman sebelumnya, karena di kepala kita nih banyak ditunggangi oleh hasrat, karena panca indera ini melihat semuanya, lalu mulai membandingkan, dan ujung-ujungnya seolah-olah kita selalu merasa kekurangan. Padahal kita nggak tahu bahwa kondisi yang saat ini yang kita jalanin adalah yang terbaik menurut Allah, menurut Tuhan. Walaupun belum tentu terbaik menurut Anda, mungkin Anda hanya belum tahu. Nah, itulah yang saya simpulkan untuk saya sendiri. Yang bahayanya pada saat berdoa itu membandingkan dengan ukuran apa yang orang lain dapatkan. Contoh, ya Allah Tuhan, saya mau ini. Kenapa? Karena saya pengen punya ini. Kenapa? Karena teman saya punya ini. Apalagi terkait dengan jabatan, rebut-rebutan, kayaknya takut kurang gitu. Nah, di sisi lain juga tadi kan kita ada bahas bahwa Allah memang maha kaya. Doa rata-rata umumnya terkait dengan materi. Di sisi lain, doa yang sebenarnya adalah untuk kedamaian hati, ketenangan jiwa, ketentraman pikiran. Pada saat kita berdoa kepada Allah, ya itulah yang diminta, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, berkah. Seperti yang di awal rekaman saya mengucapkan begini, saya kirim doa ya buat Anda. Apa tuh? Semoga selamat, rahmat, berkah Allah selalu menyertai Anda. Nah, kebanyakan orang nggak tahu bahwa itu lain katanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Nah, rekan-rekan sekalian, sahabat sekalian, putra-putri saya, cucu saya, kalau seandainya misalkan semua doa itu dikaitkan dengan materi, nanti kita bisa terjebak. Contohnya gini, doa adalah pancaran frekuensi atau energi, dan vibrasinya itu bisa tidak terbatas. Bergantung tadi di awal kemarinnya, tata caranya dulu, tata cara kita berdoa. Mungkin kita diminta untuk membersihkan pikiran, mensucikan hati, seperti di situ. Dan doa kita tuh direspon loh oleh alam semesta. Bukan berarti alam semesta yang harus menjawab doa Anda. Rutenya adalah apa yang Anda ajukan, proposal ajukan kepada Allah, maka hak Allah pula yang akan mencukupi kebutuhan Anda, doa Anda melalui alam. Alam itu bukan hanya yang seolah-olah gunung, laut, bukan. Setiap dari Anda itu adalah bagian dari alam. Di Anda sendiri, hanya Anda yang sebenarnya sesungguhnya Anda, aku sejatinya, saya. Anda harus temukan di mana sampai Anda itu tahu bahwa Anda benar-benar adalah Anda. Karena yang lainnya adalah alam bagi Anda. Mata, tangan, hidung, jantung, paru-paru itu adalah alam, bagian dari alam. Nah, itu menarik makin dalam lagi, sehingga pada saat kita berdoa direspon oleh alam, ada satu aturan yang kita mesti pelajarin. Begini, penting sekali nih. Semua adalah makhluk kecuali Allah. Saya ulang dengan bahasa yang berbeda. Semua adalah makhluk kecuali Sang Maha Kuasa, kecuali Sang Maha Pencipta. Jadi itu semuanya adalah bagian dari alam. Hanya mungkin mata kita tidak melihat bahwa sesungguhnya nafsu juga adalah makhluk. Rasa takut pun makhluk, ilmu pun makhluk. Semua ngeblend, tercampur, ya. Kita sebut energi, dan energi itu searching, dia akan mencari energi yang sama juga. Sehingga kita nih kadang-kadang nggak tahu ya, saya berdoa ini kepada Allah yang apa. Pada saat kita punya banyak permintaan, ternyata kita beranggapan bahwa
seolah-olah Allah kita harapkan, kita minta, karena ada ketentuan itu apapun diminta ya. Tapi hak Allah pula yang melalui alam semesta untuk menjawab doa Anda. Pada saat semua frekuensi itu bercampur lalu dirapihkan melalui jalur alam sehingga yang cocok untuk Anda, maka frekuensi itu akan bertemu dan akan mewujud. Nah yang menariknya adalah mewujudnya itu ada yang berbentuknya materi, ada yang berbentuk kedamaian, ketenangan ya. Anda tinggal pilih yang mana. Kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti saya ungkap sebelumnya, itu adalah paket bahwa Sang Maha Kuasa adalah yang Maha Pengasih sekaligus yang Maha Penyayang. Bisa saja seseorang tidak perlu beribadah, tidak mengerti urusan keimanan segala macam yang sesuai tatanan ya, katanya tatanan itu, tapi kok dia bisa kaya, hidupnya berkelimpahan materi, gaya hidupnya bagus, karena memang ternyata antara materi yang dia doakan itu berbeda dengan apa yang dia rasakan. Sehingga bisa saja orang diberikan banyak hal, tapi belum tentu disayang, sehingga selalu saja merasa kekurangan, selalu merasa kurang banyak, selalu merasa kurang hebat, dan lain-lain segala. Sehingga bisa saja apa yang dia peroleh itu mencukupi, bahkan berlebihan, lebih-lebihnya lebih. Di sisi lain dia bisa saja merasakan kekurangan jiwa, kekosongan jiwa. Ada rasa ragu, rasa khawatir, rasa takut, segala macam. Di sisi lain juga ada orang yang disayang, materi itu nggak dicukupi, karena itu hak Allah, tapi dia disayang, nggak kena sakit yang berat-berat, nggak banyak musuh, nggak dibenci orang, nggak diomongin orang, dunia seolah-olah seluas langkahnya dia, rumahnya selebar hati dia. Jadi kemana-mana orang menerima dia dengan baik, karena dia bukan ancaman buat orang lain. Tapi dia miskin, itu pun kembali kepada orang tersebut. Di kedua posisi tersebut selalu ada kesempatan bagi sang iblis untuk menghembuskan hasrat. Bisa saja misalkan melalui pasangannya yang yang berlebihan tadi kurang, maka jadilah tindakan yang melanggar hukum, melanggar norma untuk mendapatkan kekayaan yang berlebih. Dia takut kalau nanti terbuka bahwa dia melakukan dengan cara yang salah. Oke, kita tahu itu seperti apa. Misalkan korupsi, misalkan supaya lebih, kemudian doanya pengen cepat dia bersekutu dengan makhluk lain, alam lain untuk meminta kekayaan, terutama seperti contohnya yang kita dengar untuk di jalur-jalur kepangkatan. Jalur-jalur kepangkatan itu contohnya di politik, di urusan kerja. Ada loh yang pakai tata cara tertentu yang di luar tatanan yang sudah diatur, dicontohkan oleh agamanya. Datang ke dukun, datang ke paranormal, sah-sah aja, padahal dia berdoa, tapi dia mengutamakan materi itu yang dia tuju. Contohnya seperti itu. Di sisi lain, yang kekurangan tadi, ada ujian juga bagi dia. Bisa saja dia siap, tapi pasangannya belum siap. Kok kita kekurangan terus ya? Bagaimana kalau kita coba? Nah, udah mulai itu. Kalau cobain dalam hal yang baik, fine. Nah, yang dikhawatirkan kalau mencari atau mencoba untuk menambah income dengan cara yang bertentangan dengan norma, bertentangan dengan hukum. Nah, itu dia. Jadi kita minta emang tuh yang di sini tuh yang kalau boleh paket, kita diminta untuk menyadari paket itu, disayang juga, dikasih juga. Apa itu? Justru pada saat kita berserah diri itulah kita akan merasakan yang namanya dikasih
sekaligus disayang. Karena kita tidak menuntut berlebihan, kecuali keikhlasan. Kita terlalu sering banyak mendengar ya, bahwa ada istilah dulu ya, mangan orang mangan, yang penting ngumpul, yang penting silaturahmi, yang penting hubungan baik, yang penting terjaganya kekeluargaan. Iya, itu adalah filosofi dari orang Jawa. Kebetulan saya asli Jawa ya. Tapi di tempat lain juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat dewasa ini, orang banyak sekali berlomba-lomba untuk menjadi lebih. Pertama mencukupi kebutuhannya dulu, lalu pada saat itu sudah, lalu bertambah kepada keinginan. Hati-hati, kebutuhan telah terpenuhi akan berubah menjadi keinginan baru. Dan anehnya, seseorang itu akan jauh lebih dihargai kalau dia mempunyai kelebihan ekonomi, ketinggian pangkat, ketermasyuran. Jadi beda mata orang lain. Jadi dengan tidak sengaja tercipta suatu ukuran-ukuran tertentu. Nah, itu semua memang benar dimulai dari doa. Dari mana doa itu berasal? Sesungguhnya doa itu berasal dari hati dulu kalau saran saya ya. Nanti yang urusan dunia akan ikut. Maksud saya begini, Anda boleh mengajukan doa dengan bahasa yang bagus, yang indah, tertata rapi. Syukur-syukur kalau Anda pun memahaminya secara benar, secara jujur. Ingat, setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, maka gunakanlah bahasa Anda sendiri. Sejujur-jujurnya, sampaikanlah proposal Anda kepada Sang Maha Kuasa tentang kebutuhan Anda sendiri. Apalagi kalau itu ternyata doanya bukan hafalan, ya kan, memang benar-benar apa yang Anda butuhkan sendiri. Kalau kita tinggal kembali yang sebelumnya, Sang Maha Kuasa pencipta bahasa, jadi dia tahu bahasa apapun, bahkan tidak berbahasa pun Allah tahu. Memang Anda pernah dengar kalau rumput berbicara seperti apa, kupu-kupu berbicara seperti apa, cacing berbicara seperti apa, ikan berbicara seperti apa, tapi mereka semua berdoa. Ada yang berdoa, ada yang mengagungkan nama Allah, melakukan pujian, memberikan pujian-pujian kepada Allah. Itu punya bahasa yang berbeda-beda. Kita kembali lagi, ada beda antara membaca doa yang tadi yang saya bilang ya, dengan mewujudkan doa. Di tengahnya itu ada faktor ikhtiar, upaya, usaha. Sebanyak apapun keinginan Anda, sah-sah saja. Setinggi apapun impian Anda, sah saja. Tolong diimbangi dengan usaha atau upaya yang searah. Terlalu banyak orang mengucapkan doa yang bagus-bagus. Di sisi lain, ada pertanyaan, dia berupaya nggak mewujudkan doanya sendiri? Atau lagi ya, yang pernah saya alami di periode sebelumnya, saya sampai malu untuk berdoa, saya sampai takut. Kenapa? Bukannya saya sombong, saya hanya takut. Karena pada saat saya nggak berdoa, saya mengikuti aliran energi, aliran kehidupan, mengalir di kehidupan. Itu kok semua seolah-olah sudah dijamin oleh Allah. For information, terlalu banyak orang yang berdoa menurut kelebihan materi. Boleh nggak itu? Ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Baiklah, mari saya tanya kepada Anda, di antara para nabi-nabi semua, apakah hanya Nabi Sulaiman yang diberi kelimpahan materi? Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Apakah Nabi Anda sebelum dia wafat, apakah dia berkelimpahan materi? Lalu ini ada satu rahasia, apakah materi menjadi tujuan? Karena di balik itu ada satu kalimat manipulatif. Saya harus kaya supaya saya bisa bantu orang banyak. Lalu saya tanya, kalau nggak kaya lu nggak bantu orang?
bukan baik. Kalau kaya maka kita punya banyak kesempatan untuk membantu secara lebih. Kalau misalkan Allah nggak ngasih lo kekayaan, karena itu semua hak Allah, lo nggak berbuat baik. Karena lakukanlah kebaikan itu karena benar, bukan nunggu sesuatu kalau udah lebih baru bantu aja. Toh tanpa materi pun Anda bisa bantu kok. Ringankan langkah, ringankan tangan, ringankan lidah untuk berdoa, mendoakan dia, itu udah bagus. Dan begitu banyak aliran-aliran yang lain, seolah-olah materi adalah solusi adalah uang. Banyak loh kalimat yang tersembunyi. Tapi tanpa uang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Anda tidak butuh uang tapi segalanya butuh uang, macam-macam. Saya nggak ngerti dari mana tiba-tiba kok bisa ada kalimat begitu kok menyangkut di otak manusia, lalu sampai melupakan kondisi perasaannya, bahwa ternyata perasaannya dulu yang diajukan kepada Allah. Rasa sayang kepada orang lain, ya lakukanlah suatu kegiatan yang memang bisa mewakili. Nggak selamanya harus dalam bentuk uang kok. Ada bagus, nggak ada yang nggak masalah, bantu aja. Jadi selama otak kita ini masih terikat kepada kematerian, keduniawian, itu seolah-olah solusinya ada di situ. Saya tidak anti kemapanan, saya juga tidak anti kekayaan. Saya akan terima aja kalau emang udah waktunya. Sebagai contoh orang dagang ya, berikanlah produk terbaik, berikanlah pelayanan terbaik, berikanlah harga yang terbaik, berpromosilah secara baik, lalu maka terpaksa sukses. Saya ulang, lalu maka terpaksa sukses karena orang suka produknya, suka harganya, suka pelayanannya, sikap waktu melayani juga bagus. So, lakukanlah itu. Maka kembali lagi, mengucapkan doa berbeda dengan mewujudkan doa. Yang lebih menariknya, ucapkanlah doa yang bagus dan bertindaklah dengan cara yang baik dan benar. Kayak gitu maksudnya. Nah, balik lagi, karena Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dilihat tuh satu wilayah, wah itu miskin semua, berarti Allah nggak sayang sama dia. Itu tetangga gue miskin, oh gue juga miskin, berarti Allah nggak sayang. Salah. Kasih sayang Allah bukan karena materi. Anda salah lihat lagi. Kalau gitu gimana? Kembali lagi kepada cerita-ceritanya zaman dulu, pendahulu kita, para nabi. Selain Nabi Sulaiman, siapa yang kaya? Dan apakah benar bahwa Nabi Sulaiman pun pernah di dalam posisi dikurangi dulu semuanya? Sah-sah saja. Disitulah alam punya cara untuk menata. Itu semua atas izin Allah. Alam tuh hidup loh. Dia itu energi juga. Oke, baik. Saya menyampaikan muter segini banyaknya supaya Anda menyadari, supaya tidak terjebak doa itu terkait dengan materi. Bukan itu. Nanti di dalam sesi berikutnya saya akan membuka apa yang disebut sukses, apa yang disebut bahagia. Itu pun semua sifatnya subjektif. Nah, rekan-rekan sekalian, saya hanya mau mengajak, doalah untuk orang banyak, berdoalah untuk orang-orang sekitar Anda, berdoalah untuk kebaikan semuanya. Karena doa itu nanti akan terkumpul, sejalurnya sama, tiba-tiba semuanya menjadi bagus. Anda pun akan terbawa baik juga untuk menikmati keadaan. Kebanyakan orang berdoa itu secara egois untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk kelompoknya, atau untuk golongan tertentu ya. Wah, kalau dia bukan orang yang ada di dalam organisasi saya, partai saya, nggak saya doain. Jadi saya pun mau menolong orang karena dia satu partai sama saya. Saya pun menolong orang karena dia satu suku sama saya, lihat matanya sama, kulitnya sama, baru saya bantu. Kan nggak begitu. Jadi kalau masih ada yang begitu, coba koreksi. Jangan-jangan Anda sudah terjebak. Di mana keikhlasannya? Memangnya Anda pikir semua yang Anda miliki punya Anda?
Ayo, saya cuma punya satu pertanyaan, tolong dijawab. Apakah nafas berikutnya adalah milik Anda? Nafas doang loh, gratis tuh. Kalau nafas berikutnya bukan milik Anda, lalu sebenarnya Anda tuh punya apa? Ya, saya ajak Anda untuk lebih aware terhadap apa yang Anda miliki. Baik Anda yang kekurangan maupun berlebihan, sadarilah bahwa itu semua karena Allah yang berkehendak. Betul Anda udah berusaha, tapi kalau misalkan Allah gak kasih, kenapa? Emangnya itu juga hak Allah. Tiba-tiba ada orang datang, ya Allah saya udah ibadahnya begini-begini tapi masih susah aja. Karena memang berbeda tempat antara ibadah ya dengan rezeki, terutama rezeki ya. Oh Tuhan ya Allah, saya udah berdoa begini, udah menjaga sikap begini, tapi kok jodohku jauh amat. Ya lain, Anda udah mewujudkan doanya belum? Apa itu? Sudah coba berusaha untuk bersosialisasi kah dengan orang banyak, terutama dari lawan jenis? Sudah memperbaiki sikap kah? Sudah memperbaiki penampilan kah? Cek dulu. Ya Allah, saya pengen ujian saya nilainya bagus. Ya belajar. Kan nggak cukup dengan doa yang kita lantunkan kemudian kita diam-diam aja. Saya rasa nggak begitu deh. Di satu sesi tertentu pada saat Anda sudah berdoa ya dengan keikhlasan, badannya ngikut gerak hati yang diarahkan oleh Allah. Tahu-tahu nyampe aja tanpa Anda pernah berpikir ulang, loh kok iya ya? Gak usah mempertanyakan doa yang sudah Anda kirimkan, itu sudah menjadi hak alam dan hak Allah. Jadi gimana? Jalanin aja kehidupan Anda. Proposal Anda sudah Anda ajukan kok, tinggal nanti pada saat keputusannya terserah Allah, tapi ajukan dulu proposalnya sebagai doa. Kalau gitu boleh berdoa, boleh. Yang saya maksud di sini tidak perlu memaksakan kehendak bahwa Anda harus dikabulkan. Itulah yang saya maksud bahwa Anda tidak perlu berdoa untuk mendikte Allah. Kenapa? Karena pertanyaan di awal adalah Anda hamba Allah atau Allah hamba Anda. Anda dalam rencana Tuhan atau Tuhan dalam rencana Anda. Itu yang saya maksud. Oke. Ada yang bilang bahwa doa itu adalah senjata. Maksudnya apa? Ya kalau Anda berdoa, ya, terutama kepada orang-orang yang gak suka, doakanlah kebaikan buat mereka. Itu jadi senjata Anda. Kalau Anda pernah disakitin sama orang lain, itu jadi senjata Anda. Doakan saja dia, lalu kembalikan ke alam, biarkan alam yang ngurus dia. Kenapa Anda harus repot-repot mengotori tangan Anda? Balas dendam atau sejenisnya nggak perlu, biarkan saja alam yang akan ngatur. Karena buku laporan kehidupannya itu milik masing-masing orang tersebut. Kalau Anda dendam, berbalas dendam, sama. Udah terlalu banyak kita dengar ya, pembalasan dendam, berbalas dendam. Habislah semuanya, menderitalah semuanya. Jiwanya setidaknya nggak tentram, nggak tenang. Karena suatu saat dia tahu bahkan ada hal yang sama atau pengulangan sejarah lagi. Hindari dendam ya, karena di situ iblis punya peluang besar untuk menggelincirkan Anda. Baik, coba doakan mereka yang bersalah di masa lalumu. Jadi kalau kita ingat nih ya, ada orang yang pernah bersalah pada Anda benar-benar gak suka dengar namanya aja, Anda panas dingin, pengen rasanya mencabik-cabik, merobek. Ya lakukanlah dalam doa, divisualisasi aja, diimajinasikan aja, gebukin dia, debak, wah, injak dia, debak, yang kasar kata-katanya, lontarkan, dah. Udah gitu, Anda visualisasikan lagi, maafkanlah dia, tepuk pundaknya, beri jabat tangan, keluarkan kalimat, ya, di masa lalu saya memang pernah tidak suka dengan caramu menghina saya. Saya memang pernah tidak suka dengan caramu memarahi saya, menghardik saya, merendahkan saya, dan lain-lainnya. Tapi itu masa lalu. Sekarang saya maafkan kamu. Lalu izinkanlah dia pergi dari bayangan masa lalu Anda.
Setiap kali bayangan kebencian itu datang, lakukan hal yang sama. Anda boleh pukulin dia, gedebak, tapi jangan beneran, kan hanya batas imajinasi. Lalu doakan dia, lalu jabat tangan dia, izinkan dia pergi, lalu maafkan diri sendiri. Maafin ya Allah, saya telah memvisualisasikan diri dia, saya kasarin, saya bersikap kasar pada dia, maafin. Tapi saya lega, setidaknya dia tidak melakukan apa-apa kepada orang itu. Kenapa? Anda doakan supaya dia juga tenang, damai. Ingat teman-teman, kalau kita memaafkan masa lalu, kita memaafkan orang lain, maka jiwa Anda merdeka, jiwa Anda menjadi lebih tenang. Maafkanlah masa lalu siapapun dia, baik dari lingkungan keluarga, orang terdekat, teman-teman kecil, masa kecil, atau lingkungan kantor, atau mungkin pasangan Anda, atau mungkin putra-putri Anda, atau bahkan mungkin orang tua Anda, saudara Anda, siapapun, maafkanlah. Karena masa lalu itulah yang membentuk kita jadi seperti sekarang ini. Jadi lebih sadar, supaya tidak arogan. Kurang lebih seperti itu. Doakan orang yang di masa lalu yang telah menyakiti Anda. Begitu pula doakanlah kesulitan-kesulitan hidup di masa lalu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Maka mintalah perlindungan Tuhan supaya terhindar dari kondisi masa lalu. Maksud saya gini, yang realnya ya, masa lalu itu sudah milik alam, sudah haknya Allah. Kembalikan aja semua ke sana. Kalau diungkit-ungkit terus, Anda akan hidup dalam masa lalu penuh kekecewaan. Balikin aja, lalu hadapi kondisi saat ini. Kondisi yang saat ini Anda jalani adalah yang terbaik menurut Allah, walaupun belum tentu baik menurut Anda. Begitu juga di masa lalu, kejadian di masa lalu itu adalah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut Anda. Kenapa? Misalkan pada saat Anda dihina segala macam, jadi Anda lebih sadar diri. Sekarang Anda lebih mengerti mengenai tujuan kehidupan. Belum tentu orang yang menghina, menyakiti Anda itu mengerti. Lalu doakan saja supaya dia menerima hidayah. Itu. Baik, kita kembali, doakanlah masa lalu, doakanlah orang-orang yang pernah bersalah. Saya mau bahas lagi sedikit lagi ya. Kondisi saat ini itu kita selalu dalam dua jalur informasi yang kadang-kadang bertolak belakang, tapi harus Anda selaraskan ya. Kita berdoa kadang-kadang pakai logika, minta ini perhitungan. Doa kita itu perlu matematika, 1+1 sama dengan 2, seperti itu ya. Maunya tambah-tambahan, bagi-bagian. Enggak, kenapa kalau bagi-bagian ntar gue kurang? Enggak begitu ceritanya. Yang saya maksud adalah berdoa menurut logika. Kita selaraskan dengan berdoa menurut kolbu adalah berdoa sebaik-baiknya. Meminta ini minta itu boleh, tapi ingat kembali ada 4 jawaban. Hindari kecewa kalau belum terkabul, hindari kecewa kalau ditunda ataupun kalau ditolak, dan hindari terlalu berasa senang kalau dikabulkan. Hati-hati ya, tidak semua yang kita kira baik ternyata baik, jadi harus ada waspadanya. Kenapa? Karena setiap hari kan kita bertemu dengan masalah baru. Sebabnya apa? Karena ada orang yang rewel, minta supaya doanya dikabul. Ya udah, katanya nih bahasa saya ya, dikabulin tapi nggak diridhoi. Contohnya gini, ada orang juga mau nyolong pakai doa dulu supaya nggak ketangkep. Minimal pada saat Anda mau ujian, kayak saya dulu mau nyontek aja berdoa supaya nggak ketangkep. Udah tahu nyontek, minta hasilnya bagus, dan kacaunya memang hasilnya bagus. Aneh kan, belajarnya nggak maksimal tapi dari nyontek. Kacau, dan belum tentu itu menjadi berkah. Jadi gimana sih harusnya sih? Ya berdoa juga, jalanin usahanya juga. Enak aja semuanya mau yang serba instan ya. Jadi doa yang sebenarnya kalau kita selaraskan antara logika dan kolbu, hati kita, emosi kita, perasaan kita adalah berdoalah minta ketenangan, berdoalah minta kelancaran, kemudahan, berkah, karunia,
dan lain-lain yang terkait dengan rasa damai Anda, rasa tentram Anda, rasa tenang Anda, rasa bahagia Anda. Kalau itu sudah Anda nikmatin doa yang seperti itu, materi itu ada atau nggak ada, Anda akan tetap bersyukur loh. Iya, ada ya bersyukur, nggak ada ya bersyukur juga. Kenapa? Karena udah memahami bahwa doa tidak selamanya harus terkabul. Lihat keempat jawaban doa tadi. Karena di kondisi tertentu kita akan ketemu dengan kata bahagia. Yang saya mau bahas di sesi berikutnya, saya kasih bocoran ya, boleh ya. Bahagia adalah menerima tanpa membandingkan. Jadi kalau kita udah mulai membandingkan, maka akan mulai terbuka pintu-pintu ketidakbahagiaan, pintu-pintu ketidakpuasan karena membandingkan. Ya, bandingin ke bawah dong, ke yang kekurangan, jangan bandingin ke yang atas terus. Next, ada lagi terkait dengan bahagia. Mengapa Anda sibuk mencari bahagia, padahal Anda berada di dalam kebahagiaan itu? Pada saat Anda sibuk mencari bahagia, biasanya akan ketemu dengan ketidakbahagiaan karena ada unsur pembanding tadi. Sehingga saya selalu menggunakan kalimat yang pertama. Lu bingung kan yang pertama yang mana, karena udah banyak banget ya. Balik lagi ke satu cerita bahwa tidak ada penderitaan di dunia ini. Confirm. Tidak ada penderitaan di dunia ini karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau Anda merasa menderita segala macam, kembali lagi ke kalimat pembuka, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan semua agama juga mengajarkan kasih sayang. Jadi memang itu bagian dari sifat kemahan Allah yang ada dalam hati Anda, kasih sayang. Anda dikasih kok, disayang kok, Anda nggak sadar. Ya, teman-teman, kalau kita tulis hidup, life, ya, LIFE, di tengah-tengahnya itu ada if. Nah itulah yang nggak buat, kadang-kadang tuh buatnya nggak bahagia. If itu kan adalah jikalau, andaikan, ya, LIFE, life, tengahnya ada if-nya. Saya akan bahagia kalau uangnya banyak, saya akan bahagia kalau istrinya cantik, saya akan bahagia kalau suaminya ganteng, saya akan bahagia kalau mobilnya baru, saya akan bahagia kalau rekeningnya banyak, saya akan bahagia kalau rumahnya besar, saya akan bahagia kalau anak saya sekolah begini. Semua if, andai. Maka sebenarnya kita tidak disarankan hidup dalam angan-angan, ya. Jalanin aja yang saat ini ada dengan rasa syukur. Sebenarnya pada saat Anda mengirimkan doa, sebenarnya nih, kalau Anda yakin ya, terutama kalau itu doanya bukan hafalan ya, wah itu terus hafalannya, begitu lagi ya. Kalau doa Anda jujur, itu udah terkabul loh. Bukan materinya yang terkabul, rasa damai, rasa tentram tuh langsung. Kenapa? Ya karena Anda langsung berkomunikasi, ngajukan permintaan kepada Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa mah senang kalau ada orang berdoa dengan cara yang jujur, asli, ya. Lalu jangan Anda gerecokin dengan doa di pertanyaan, kok belum terkabul ya Allah, kok belum terkabul. Sabar aja. Ya, teman-teman. Coba ada satu lagu, jangan Anda simak terlalu dalam ya, karena bisa jadi maknanya beda. Tapi ambillah judulnya, buka lagunya Bon Jovi, Living on a Prayer, hidup dalam doa. Itu enak, beneran. Hidup dalam doa tuh enak. Kenapa? Di level tertentu doa itu nggak dalam kata-kata lagi loh, udah melebur jadi energi. Jadi apa? Doa itu rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia. Nggak ada materi lagi sebenarnya ya, kalau Anda memahami living on a prayer, tapi hidup dalam doa. Anda hidup dalam doa Anda. Setiap langkah Anda merasa tenang, rasa damai, rasa bahagia. Sudah. Kalau ada orang berkecukupan, berkelebihan, itu hak Allah untuk dia. Maka doakanlah supaya dia lebih bahagia. Siapa tahu nular. Udah, begitu aja. Hindari buruk sangka. Udah berdoa begini, ntar kalau nggak dikabul gimana ya? Nggak terkabul gimana ya? Emangnya Anda yang jadi Allah? Kebalik, Anda hamba Allah, jadi ikutin aja maunya Allah. Ya. Oke, sampai di sini
titipan pesan saya adalah hati-hati dengan doa. Bedanya sangat tipis antara Anda hamba Allah atau Allah hamba Anda. Karena sesungguhnya doa itu tidak harus mendikte Allah. Doa itu adalah ikut mengalir bersama rencananya Allah, menikmati setiap detik hidup, menikmati setiap hembusan nafas,